Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa keton ya atau alkanon ya. Tata nama senyawa keton atau alkanon. Ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang nama iupaknya ya. Langkah yang pertama, cari rantai terpanjang yang mengandung CO atau mengandung gugus CO ya. Langkah yang kedua, atom C nomor 1 adalah atom C ujung yang dekat gugus CO. Ya, penamaan rantai panjang nanti mengganti akhiran ana menjadi on. Dan tulis letak gugus CO-nya. Jadi di sini saya kasih trik ya. Tidak mungkin letak CO ini di ujung ya atau di nomor 1. Berarti apa selain nomor 1? Ya, yang keempat, penamaan cabang ya. Jika ada cabang yang sama, ya, jika ada cabang yang sama diberi awalan di, kalau yang sama 2, tri kalau yang sama 3, dan tetra kalau yang sama 4. Selanjutnya, penamaan cabang ini menurut abjad, ya. Contoh di sini ada etil, ya, sama metil. Berarti abjadnya duluan E, ya. Kita akan tulisnya etil dulu. Ya, kita langsung contoh soal. Oke, panjangnya gimana ya? Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Ya, tidak boleh ke kiri. Kenapa? Karena kalau 1, 2, 3 gugus CO-nya nggak ikut. Ya, jadi kita 1, 2, 3, 4. Ya, boleh lurus, boleh belok ke bawah. Di sini saya akan memilih yang lurus saja. Ya, seperti ini. Ini sebagai rantai hidupnya. Ya. Atom C nomor 1 adalah atom C ujung yang dekat gugus CO atau dekat CO ya. Nah, kalau dari sini 1, 2, 3, CO-nya di nomor 3. Kalau dari sini 1, 2. Otomatis nomor satunya kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Ya. 4 panjangnya 4 namanya butanon. Ya, jadi penamaan rantai panjang akhiran ana menjadi on. Ya, jadi 4 itu namanya butana, jadinya butanon. Tulis letak CO-nya ya. CO-nya ini di nomor 2. Jadi kita tulis sini angka 2. Ada cabang di nomor berapa? 3 ya. Ini 3 metil. Karena ini cabangnya adalah gugus metil. Ya. Oke, contoh soal selanjutnya. Kita cari rantai terpanjang ya. 1 2 3 4 5 6 harus ke kanan. Kenapa? Karena gugus CO-nya harus ikut. Ya, kalau 1, 2, 3, 4, 5 nggak boleh karena nggak ada CO-nya. Ya, jadi kita milihnya lurus. Ya, kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sama-sama 6. Kita pilih yang lurus aja. Ya, ini sebagai rantai induk. Ya, sebagai rantai induk. Atom C nomor 1-nya dekat mana ya? Dekat gugus CO. Otomatis dari kiri apa kanan? Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di kanan 1, 2. Otomatis harus kita mulai dari kanan ya. 1, 2, 3 ya, 4, ini 5, 6. Ya. Oke, selanjutnya 6 ya. 6 itu berarti namanya apa? Heksanon ya. Kemudian gugus CO-nya letaknya di nomor 2. Ada cabang. Nah, sekarang cabang. Di sini cabangnya etil, ya. Di sini cabangnya adalah metil. Antara etil dengan metil, abjadnya duluan E, ya. Kita sebut dulu berarti etilnya 4 etil. Metilnya nomor berapa aja? 3 sama 5. 3,5 karena ada yang sama 2, ada 2 ya dikasih awalan di metil, ya. Jadi nama senyawanya adalah apa? 4 etil, 3,5 dimetil, 2 heksanon. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama dari senyawa keton ya. Langkah yang pertama adalah cari rantai yang terpanjang dan mengandung gugus CO. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena CO di tengah-tengah ya, dan ini panjang gak ada cabang, berarti langsung 1, 2, 3, 4, 5. Atom C nomor 1 ya adalah atom C ujung yang dekat CO. Kalau dari kiri 1, 2, 3, dari kanan 1, 2, 3, jadi sama aja ya. Oke, jadi langsung kita kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5 ya, berarti namanya pentana. Karena ini ada ketonnya, jadi namanya pentanon. Namanya
pentanon. Kemudian ya, karena gugus CO ini bisa berpindah-pindah ya, jadi kita harus menuliskan letaknya ya. CO nya di nomor 3 ya, jadi namanya 3 pentanon. Selanjutnya ya, nomor selanjutnya ya sini ya. Oke, ini ada senyawa seperti ini ya. Oke, kita cari rantai terpanjang mengandung CO ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi boleh lurus atau boleh nyabang ke bawah ya. Misalkan saya pakai yang lurus aja ya. Ini sebagai rantai induknya. Atom C nomor 1 adalah atom C ujung dekat CO ya. Berarti kalau dari sini 1, 2, 3. Sini 1, 2 ya. Karena lebih dekat dari sini kita kasih angka 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di sini ada cabang ya. Ini cabang ini namanya metil. Ya, C3 namanya metil. Jadi kita tulis dulu cabangnya ya. Cabangnya nomor 3 namanya 3 metil ya, 3 strip metil ya. Kemudian gugus CO-nya di nomor 2, dan di sini kasih angka 2. Panjangnya 1, 2, 3, 4. 4 itu butana ya, jadinya butanon. Ya, butanon. Ya, oke, untuk selanjutnya ya ada senyawa seperti ini ya. Kita cari atom C terpanjang ya, mengandung CO. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, boleh ke bawah, boleh lurus ya. Ya, di sini saya akan memilih rantai terpanjangnya itu adalah yang rantai lurus aja ya, ini sebagai rantai induknya. Atom C nomor 1 adalah atom C ujung dekat CO. Kalau dari kanan ya 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Kalau dari kiri 1, 2. Otomatis nomornya itu dari kiri ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada cabang, ini namanya metil ya. Ini juga ada cabang lagi, ini namanya metil ya. Jadi kita tulis cabangnya dulu. Metil itu nomor berapa aja? Nomor 3 sama 4 ya. Jadi kita tulis 3,4 strip ya. Karena metilnya ada 2, dikasih awalan di ya, dimetil. Kemudian gugus CO-nya di nomor berapa? Nomor 2. Kita tulis angka 2. Selanjutnya panjangnya ada berapa? 5 ya. Jadi namanya 5 itu pentana. Jadi namanya pentanon. Ya, jadi untuk nomor 3 untuk nomor ini ya namanya 3,4 dimetil 2 pentanon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang tata nama trivial dari keton ya. Rumus umumnya adalah RCO R aksen ya, di mana R ini alkil ya, sebelah kanan juga alkil, kemudian keton CO ya. Jadi keton ini letaknya pasti di tengah, harus diapit oleh alkil ya. Jadi tidak mungkin letak CO itu ujung. Penamaan trivial keton berupa alkil alkil keton ya. Jadi alkil alkil keton ya. Mau dari sini dulu boleh, alkil alkil keton ya. Intinya sama aja ya. Yang A, jika alkil samar ya. Oke, sebelah kiri ya, ini ada namanya metil ya. Kemudian ini juga metil. Nah, kemudian tengah namanya keton ya. Jadi metil metil keton. Nah, metilnya digabung, jadi namanya dimetil keton ya. Ini namanya dimetil ya keton. Kemudian yang bawah ya, gugus ini ya CH3 CH2 ini namanya etil ya, namanya etil. Kemudian ini CH2 CH3 juga namanya etil ya. Tengah-tengah ini CO, ini namanya keton ya. Jadi ini ada etil etil keton ya. Kalau digabung ya, jadi namanya digabung, jadinya apa? Dietil keton, dietil keton. Selanjutnya ya, jika alkilnya berbeda ya, jika R sama R aksennya berbeda. Contohnya ada CH3, CO, CH2, CH3 ya. CH3 ini namanya metil ya. Kemudian CH2, CH3 ini
Ini namanya etil, ya. Nah, yang ini namanya keton, ya. Jadi kalau dikasih nama, ya, antara metil, ya, sama etil, abjadnya duluan, antara E sama M duluan E, ya. Jadi kita kasih namanya etil dulu, tulisnya etil, ya, kemudian metil, ya, kemudian keton, ya, karena harus alkil keton. Nomor 2, ya, CH3, CH2, CH2, CO, CH3, ya. Nah, gugus ini CH3 lurus ini namanya propil, ya. Nah, yang lurus ini namanya propil. Kemudian yang sini namanya metil, ya. Nah, tengah-tengah namanya keton, ya. Oke, antara P sama M, propil sama metil, M sama P, abjadnya duluan M, ya. Jadi namanya apa? Namanya metil, kemudian propil, ya, propil, selanjutnya keton, ya. Jadi namanya metil, propil, keton. Oke, selanjutnya, ya, ini ada contoh soal dari keton, ya. Kita suruh membuat namanya, ya. Nomor 1, CH3, CO, CH, CH3, CH3, ya. Kita akan memberi nama dengan nama trivial, ya, atau namanya lazim, trivial atau lazim. CH3, ya, ini namanya metil, ya, namanya metil. Kemudian CH, CH3, CH3, ini namanya isopropil, ya. Yang tengah ini namanya keton, ya. Jadi kalau kita kasih nama, namanya apa? Antara metil sama isopropil, abjadnya duluan I, ya. Jadi namanya isopropil, ya, isopropil, kemudian, ya, metil, ya, isopropil, metil, selanjutnya keton, ya, keton. Kenapa? Karena harus alkil keton, ya. Ini alkil keton, ya. Jadi karena isopropil abjadnya duluan, jadi abjadnya duluan, ya, daripada M, jadi isopropil, metil, keton. Selanjutnya nomor 2, ada C25, CO, CH, CH3, CH2, CH3, ya. Oke, yang ini, ya, namanya etil, ya. Kemudian CH, CH3 ini, ya, ini namanya sekunder butil, ya, sekunder butil, ya. Di tengah ini namanya keton, ya. Antara S dan E, abjadnya duluan E, ya. Jadi namanya apa? Senyawa ini namanya adalah etil dulu, ya, etil, kemudian sekunder butil, ya, baru tengah-tengahnya keton. Nah, seperti ini, ya. Selanjutnya yang ketiga, ya, CH3, CH2, CO, C, CH3, 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 ya. Sebelah kiri ini namanya etil, ya, ini namanya etil. Yang ini namanya tersier butil, ya. Kemudian tengah namanya keton. Oke, abjad antara etil dengan tersier dengan T, ya, duluan E. Jadi nama senyawanya apa, ya? Nama senyawanya etil, ya. Kemudian tersier butil, ya. Etil, tersier butil, keton, ya. Jadi nama senyawanya etil, tersier butil, keton. Oke, selanjutnya gambarkan senyawa berikut, ya. Satu ada etil isopropil keton, ya. Kita mulai aja dari kiri etilnya, ya. Etil itu berarti CH3, ya, CH2. Nah, kemudian setelah etil kita gambar keton, ya. Keton itu CO, ya, strip. Isopropil, ya, isopropil bentuknya CH, CH3, CH3, ya. Ini namanya etil isopropil keton. Dibalik juga boleh, ya, yang isopropilnya sebelah sini. Selanjutnya nomor 2 ada butil propil keton, ya. Butil, ya, butil berarti C-nya ada 4, ya. Berarti CH3, ya, CH2, 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 ya. Ini baru butil, keton dulu, ya. Berarti strip CO, ya. Selanjutnya propil, propil berarti apa? CH2, ya,
CH2 kemudian propil ya CH3 ya. Jadi ini boleh disingkat ya, kalau mau disingkat juga boleh. Modelnya gimana? Ini C2H5 ya, kemudian CO, selanjutnya CH dalam kurung CH3 kali CH3 2 kali ya, seperti ini. Yang bawah juga bisa disingkat ya, jadinya apa? CH3 dalam kurung CH2 3 kali strip CO ya, sininya CH2 2 kali ya, kemudian CH3 ya. Jadi bentuknya bisa seperti ini.